Bab 1. Mati lampu. 2. Suara dari kamar mandi membuat Martin Su yang baru sadar buru-buru berlari masuk ke dalam. Kakak ipar. Saat mendorong pintu, Marvin Su melihat Penny Liu yang tanpa mengenakan apapun terpeleset di atas lantai. Penny Liu menggosok bagian yang sakit, awalnya karena cuaca yang panas dan dia terus berkeringat, membuatnya merasa tidak nyaman dan mandi. Tanpa diduga dia terpeleset, dan sekarang Marvin berdiri di pintu, wajahnya tiba-tiba memerah dan malu. Bocah, kamu masih lihat saja. Penny buru-buru menarik handuk dan menutupi tubuhnya yang sempurna. Namun, handuk yang sepanjang 1 meter itu hanya bisa menutupi bagian yang penting saja. Kedua kakinya yang indah dengan tetesan air jernih, dan kamar mandi yang beruap membuat mata terlihat kabur. Suasana seperti ini membuat tubuh Marvin bereaksi. Aku mendengar suara, takut terjadi apa-apa. Marvin tergagap, matanya masih melihat tubuh Penny. Martin tahun ini berusia 18 tahun sama dia bukan lagi anak yang tidak tahu apa-apa. Dia kuliah di kota ini dan sering tinggal di rumah kakak sepupunya. Penny melihat mata Marvin masih menatap dirinya sendiri, membuatnya cemas dan marah. Dia ingin berdiri, tetapi pergelangan kakinya sakit dan dia kembali terduduk di lantai. Cepat bantu aku. Penny marah dengan lembut. Marvin tersadar, dan dengan cepat mengangkat Penny dengan hati-hati dan bertanya, "Kakak ipar, kamu baik-baik saja?" "Sepertinya kakiku keseleo." Penny mengerutkan dahinya, terlihat sangat kesakitan. Memegang tangan Penny yang licin, jantung Marvin berdetak sedikit lebih cepat. Dia berpikir dan bertanya, "Atau aku mama memapahmu kembali ke kamar saja?" Ketika Penny mendengarnya, wajahnya terlihat malu. Dia sekarang hanya berbalutkan handuk yang hanya bisa menutupi setengah badannya. Bagaimana caranya memapah? Sambil mengerutkan kening, dia berkata dengan suara rendah, "Kamu pelan-pelan jalan sambil pegang saja." "Baik." Sampai di kamar tidur, Marvin melihat dress tidur dan pakaian dalam renda merah Penny di atas tempat tidur. Dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah kakak ipar berjalan ke kamar mandi tanpa memakai apa-apa? Memikirkan hal ini, tubuh Marvin langsung bereaksi, dan pemandangan di kamar mandi yang baru saja terjadi kembali muncul di benaknya. Kaki putih dan ranting yang bersilang, terlihat lebih indah dan ramping di kamar mandi yang beruap. Matanya yang seperti pencuri memandangi celana dalam merah Penny. Celana yang sangat seksi, apalagi belum kering. "Jangan lihat sembarangan. Cepat bantu aku cari obat salep untuk mengurut kakiku." Wajah Penny kembali panas dan dia memukul kepala Marvin. "Jangan marah." Marvin berkata, "Aduh," sambil menggosok kepalanya dan memandangi Penny yang wajahnya sedikit kemerahan. Membuatnya entah kenapa menjadi gelisah. "Masih lihat." Penny mengerutkan kening. Melihat Penny tampak marah, Martin terkejut dan bergegas menuju ruang tamu mencari kotak obat. Tetapi sebelum dia keluar dari kamar, Penny berkata lagi, "Pergi ke lemari pakaian di sebelah kiri dan bawakan aku pakaian tidur. Dan pakaian dalam." "Oke." Marvin dengan cepat pergi mengambil baju tidur dan pakaian dalamnya, lalu pergi mencari kotak obat. Ketika kembali ke kamarnya, Penny sudah mengenakan pakaiannya. Meskipun rambutnya masih basah, tapi dia tidak terlihat begitu memalukan lagi. "Kakak ipar, aku bantu gosokkannya." Martin bertanya dengan hati-hati. "Cepatlah, aku sudah kesakitan." Penny mengeluarkan kaki kecilnya, dan di kulit putihnya terdapat kemerahan yang jelas. Melihat dia tidak menolak, Martin berjongkok untuk membuka kotak obat, mengeluarkan salep dan meletakkannya di telapak tangannya, lalu mengambil kaki kecil Penny dengan tangan satunya dan dengan lembut menggenggam. "Aduh, pelan sedikit." TNI memukul kepala Martin. Matanya terlihat sedikit marah.
Melihat Penny kesakitan, Martin tidak berani lagi menurutnya. Pergelangan kaki yang putih itu terlihat merah dan bengkak. Hatinya merasa sedih dan kasihan. "Kenapa kamu tidak bergerak?" Fanny bertanya sambil menarik nafas. Takut kamu sakit." Marvin tergagap. "Bocah bodoh. Tidak ada cara lain jika ingin cepat sembuh, lebamnya harus segera digosok." Fanny tidak bisa menahan tawa menatap Marvin yang gugup. Setelah mendengarnya, Marvin menarik nafas dalam-dalam dan kemudian memegang kaki kakak iparnya lagi. Fanny kesakitan, tetapi yang menggigit bibirnya agar tidak mengeluarkan suara. Kata yang halus dan lurus membuat darah Marvin bergejolak. Tiba-tiba Marvin menggerakkan pantatnya dengan tidak nyaman. Bagian bawahnya bereaksi. Sungguh merepotkan mengenakan jeans ketat ini. Fanny yang melihat gerakan tersebut tidak mungkin tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Marvin. Yang aneh adalah, Fanny bahkan tidak marah pada reaksi Marvin, tetapi agak senang. Dirinya sendiri sudah berusia 26 tahun, tetapi masih bisa membuat hati pemuda ini tergerak, yang juga berarti dia masih mempunyai pesona. "Kakak ipar, apakah sudah lebih baik?" Marvin mencium aroma Fanny dan bertanya dengan bodoh. Fanny tertegun dan sadar, "Sudah mendingan. Tapi, lututku masih sedikit sakit." Martin tidak bodoh. Dia melihat mata Fanny yang menawan, dan tanpa ragu-ragu tangannya meraba-raba di sepanjang betis Fanny. "Oh, geli." Fanny tidak bisa menahan untuk menjerit, dan mengeluarkan tangannya untuk memukul kepala Marvin sambil memarahinya. Tetapi terdengar suara dari luar. Tok 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 tok. Terdengar ketukan pelan di pintu. Ini membuat Fanny dan Marvin terkejut dan kemudian telepon Fanny berdering. Yang menelepon adalah Martin Su. "Halo, sayang. Kenapa kamu telepon jam segini? Apakah ada masalah?" Menjawab telepon dan bertanya dengan lembut. Melalui telepon, nada bicara Martin Su sedikit bersalah. Dia tersenyum dan berkata, "Aku baru selesai kerja. Sampai depan rumah aku baru sadar kunci rumah tertinggal di kantor. Tolong bukakan pintu untukku." Fanny panik. Dia tidak menyangka suaminya akan pulang pada saat ini. Untung dia tidak membawa kunci. Kalau tidak dia akan melihat Martin adik kandungnya dan dirinya berada di sebuah ruangan yang sama. Ini akan sulit dijelaskan. Bersambung.